Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak jemaah salat nanti dari jalan Allah, alhamdulillah kepada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan sehat, walafiat, panjang umur, dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke tempat suci ini dalam rangka Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar pada saat ini menjadikan pahala telinga, dan mudah-mudahan apa yang kita lihat pada malam ini, sore ini terbuka maka kita menjadi penduduk bagi yang lainnya. Bapak-bapak, alhamdulillah bahwa yang sudah ada di hadapan kita semua, kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan. Silakan airnya kalau mau diminum duluan. Maaf kaki yang berarti. Baik, bapak-bapak, mari kita sama-sama menyimak. Dan sebelumnya beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Mari kita buka dengan membaca bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas para al-karam, Ustaz Kiai Haji Judin, betul pada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa inna ta'allum wa ta'allum wa tadbir wa al-awwal al-ibadah wal istifadah wal hasanah masuk kitabillah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walidu ala kulli muslimin wa muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma min al-bahri ila al-lahdi wa utlubul ilma wa al-rizqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yuhibbul ilm fa khairu fihi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-habibul karim. Wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-mukarramun yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidz wa asatidzah, para kesepuhan, pilih sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, khusus yang saya hormati keluarga KM dan para pengurus KM, saya hormati Pak Ustaz Abu Suhada, Pak Haji Yoyo, dan yang lainnya, Pak Ustaz Maliki, Pak Budi, dan yang lainnya semuanya yang tidak saya sebutkan. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semuanya diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan nikmat Islam, diberikan kemudahan kelancaran insyaallah, diberikan rezeki, baik rezeki sehat dan rezeki yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajalah. Alhamdulillah kita bisa sholat maghrib berjamaah. Insyaallah dengan sholat berjamaah ini pahala berlipat-lipat ganda dibandingkan sholat sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sholat berjamaah tafdhulu min sholatil fardhi 27 darajat. Sholat jamaah lebih besar pahalanya, lebih utama pahalanya daripada sholat sendirian, yakni dengan bandingannya 27 derajat.
beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa berjamaah di masjid. Mudah-mudahan seterusnya setiap 5 waktu, setiap sholat 5 waktu kita bisa berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran kita bagi Rasulullah SAW yang telah menuntut kita semuanya menjadi umat yang mulia, menjadi makhluk-makhluk yang mulia, yang dicintai Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah berkat perjuangannya Rasulullah SAW yang biasanya tiada kala. Bagaimanapun beliau punya jasa besar terhadap alam semesta, yang mana beliau telah berhasil menghantarkan umat manusia dari kezaliman, dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang telah merubah umat dari zaman tiada sampai zaman yang beradab, yang telah menghantarkan umat manusia dari yang tidak mengenal Tuhan sampai kita mengenal Tuhan, yang tidak tahu agama sampai kita tahu agama, yang awalnya tidak kenal, tidak tahu akhlak adab, tidak tahu sholat, tidak tahu semuanya. Ini berkat Rasulullah kita umatnya diberikan makrifat, diberikan kenal, tahu, mengerti. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat dan salam ini sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semuanya. Terima kasih banyak kepada para hadirin, bapak-bapak semua yang telah mendoakan. Anak saya alhamdulillah sudah sehat, sudah pulang kembali ke rumah. Ternyata anak saya ini tidak bisa berak, jadi perutnya menggegel, jadi pindah-pindah sakitan. Alhamdulillah dengan berkat syariat, doa dari semuanya, alhamdulillah anak saya sehat dan sudah pulang kembali, alhamdulillah. Dan juga di samping anak selamat sehat, saya juga kena musibah yang kakak saya, Ibu Munana, yang tempat tinggalnya di BPI Laksana dulu. Hari ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu karena kemarin baru saja mengenang 40 hari suaminya. Saya pun hadir kemarin pada hari Kamis. Ternyata apa daya mungkin sudah menjadi cinta serius nanti, jadi menyusul suaminya, jadi nggak mau lama-lama ditinggal, jadi sudah tenang ketemu sama suaminya. Mohon doanya semoga almarhumah diberikan maghfirah, dibadahkan kuburnya, diberatkan timbangannya, dimudahkan hisab. Sekaligus kita buka dengan baca Fatihah untuk kita semua, para hadirin, bapak, ibu, dan warga Imam BPI semuanya, semoga senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang usaha semoga lancar usahanya, bisnis lancar bisnisnya, yang sedang jual kebun cepat laku kebunnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billah syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Syaikhul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah ya Allah, nasyhadu an la ilaha illallah wa ila rabbil alamin wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin qalbin wa ila ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan di ulama masjid sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ala baqiyati sahabatul qarabat wa tabi'in syaikhul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silsilatul qadiriyah wa nasyhadu bi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ya baina wa mahati wa sadaqina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa amatina wa akhwanina wa khalatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات khususnya jamaah Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Masjid Al-Mukarramah PPI Cirebon Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang telah menjaga sebelum kita sudah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dan kita kirimkan dan kita hadiahkan dan kita khususkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terus buat tarhib supaya kita bahasanya tidak tidak melenceng jauh, jadi kita pakai buku panduan atau kitab panduan. Namun barangkali ada masukan atau ada request judul tidak ada atau nanti gimana, atau barangkali ada pertanyaan silahkan kembali jalan aja ya. Baik, kita sampai ke bahasan at-targhibu fil lubsil imamah ya. Lubsil imamah itu at-targhib, anjuran, perintah di dalam memakai sorban. Jadi bapak, ibu-ibu, khususnya buat kaum bapak itu kita dianjurkan pakai sorban, pakai imamah. Imamah kalau bahasa Arab, kalau bahasa kita sorban. Jadi ada perintahnya. Satu, supaya nambah manhaj, nambah bahwa ini bukti bahwa kita cinta Islam. Jadi dengan cara dikalungkan, diputer, ya, diputer silakan banyak cara gitu ya. Jadi ini sunnah ya. Sunnah juga kalau mau sholat atau di luar sholat itu pakai imam begini. Baik sudah haji atau belum haji. Jadi bapak-bapak yang belum haji juga dibolehkan. Silahkan orang ngatain haji kesasar, biarin orang bilang ya. Orang ngomong biarin aja. Kita kan lagi mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kalau kita minder atau malu, paling tidak diundang, ya sama aja ini. Kalau bapak-bapak nggak mau dikalungkan ke kepala, paling tidak ditaruh di bahu ini. Ya. Jadi kalau bapak punya sorban, kenapa nggak dipakai? Ya, kan saya punya sorban, ditaruh di lemari dari bawah. Besok bawa itu Rasulullah juga. Tuh, sunnah. Ini setengah ya. Ayo kita kita junjung sunnah Rasul. Ya, kita amalkan sunnah Rasulullah SAW. Bersama lubang, ya. Walaupun kita belum haji, pakai peci haji, nggak masalah. Belum haji, bawa sorban, nggak masalah. Orang ngomong biarin aja, kita kan lagi ngamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, ya, tamaddu, ya kamu, ya, tinggikan, ya. Artinya, ya kamu itu tinggikan, tasdadu hilman. Maka dengan memakai sorban itu bisa menambah bijaksana, bisa menambah itu suatu kesempurnaan, ya, bisa menjadikan bahwa kita cinta Islam.
Dengan pakai sorban kita menunjukkan cinta sunnah, begitu ya. Kan sekarang banyak orang sholat nggak pakai peci, ya. Paling tidak minimal kalau kita sholat pakai peci, ya. Kita memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu. Kita khawatir disebut orang munafik karena ada hadis yang mengatakan al-farqu bainal muslim wal munafiq perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik itu dari peci. Kalau orang pakai peci, dia tanda orang muslim, dia tanda orang mukmin. Kalau orang nggak pakai peci, itu kata Rasulullah orang munafik. Dia muslim tapi tidak menampakkan, tidak menunjukkan. Jadi paling tidak setiap sholat kita pakai peci. Syukur-syukur di luar sholat pun pakai kopiah. Bahkan orang dulu sampai macul pun pakai peci. Dagang ke pasar pakai peci. Ya kan? Tuh, itu menunjukkan bahwa kita ini muslim. Jadi begitu Pak. Dan qala Rasulullah al-amaimu tijanul Arab. Sorban itu mahkotanya orang Arab. Yu'tul 'abd bi kulli qura yudawiru 'ala ra'si. Dengan cara diputer di kepalanya atau di pecinya. Nggak masalah orang ini. Bahkan faedahnya orang pakai sorban itu kalau yang ngomong bisa nggak bayar. Kiai, Ustaz, bisa bayar. Ini gara-gara ada sorban. Berkali-kali saya bawa motor, berkali-kali ada razia, lolos dari polisi. Nih, modalnya. Serius. Ya. Bukan, saya di Bandung pas lagi COVID itu. Di portal, jalan di portal, seminggu balik lagi. Pas mobil saya keluar ke polisi, saya mau pulang dari Bogor. Tolong jangan dipersulit. Oh iya Pak Kiai, dibuka, buka. Nih bawa ini kita. Iya, sudah Kiai gitu. Cobain. Ustaz Ustaz, apa Ustaz, Ya. apa hanya sekedar untuk ini atau yang lebar? Kan ada yang kecil segini, Ya. kayak dari size kecil banget. Ya. Kok kayak yang lebar, bermanfaatnya. Terserah. Yang penting tidak boleh melewati daripada 12 hasta. Iya. Jadi kalau sehasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta masih boleh. Kalau udah melewati dari 5 hasta, 6 hasta itu sudah berlebihan. Jadi kita nggak usah malu-malu Pak. Ya, nggak usah malu-malu. Ayo kita punya sorban, bawa sorbannya. Kalau bahasa Jawa apa? Hah? Ya, itu mah nggak masuk sunnah. Kalau bahasa Jawa mah. Bukan sorbannya. Sorbannya saja. Ada sholat itu Haji. Ya, itu beda lagi. Ini mah khusus yang buat sholatnya. Kita pakai imamah untuk waktu sholat. Bukan untuk sejadah. Ngapain kita bawa sorban pas sampai masjid buat sejadah? Kan sudah ada karpet. Jadi ini maksudnya buat sholat. Sekarang udah pada merebak di beberapa negara, di beberapa tempat, banyak orang-orang yang karena cinta sunnah Rasul, cinta sunnah, mereka pakai sorban. Bukan untuk riya, bukan. Karena cinta sunnah. Pakai baju putih itu adalah sunnah. Pakai minyak wangi itu tanda sunnah, cinta Rasul, cinta sunnah. Pakai pakai siwak itu juga menunjukkan kita cinta Rasul, cinta sunnah. Begitu. Ayo para hadirin kita amalkan sunnah Rasul. Dan Rasul. Ya. Kalau misalkan kita tidak pakai peci, Ya. Terus tapi celananya segini. ya cuma apa ya? Di satu sisi dia menyempurnakan, tapi ada yang dilanggar. Ya kalau kita pakai celana pendek itu bisa haram. Kenapa? Kalau sampai terbuka auratnya.
gitu. Kalau mau ditutupi dengkulnya, nggak masalah. Dengkul. Ya, kalau pakai lagi sampai dengkul. Silakan. Ya, dari pusat sampai dengkul. Walaupun pahanya mulus, jangan mentang-mentang mulus dibuka-buka. Bukan masalah mulusnya ini, masalah haram dipandangnya, kurang baik, ya kelihatannya, kurang pantas dipandang, kurang sedap, ya. Jadi kita tuh bukan masalah sedap nggak sedap ini, kan? Ini perintahnya kita disuruh nutupin aurat. Apa itu aurat? Aurat itu mayajibu satruhu wa yahrumu naduhu, sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Khawatir dengan membuka aurat ada kaum ibu-ibu yang naksir. Kalau kita nggak naksir, ya. Sebaliknya kalau ibu-ibu yang membuka aurat, takut kita yang bangsa laki-laki yang naksir. Itu para hadirin. Kalau kita malu, minimal kita di rumah. Sholat malam, tahajud, juga pakai sunnah, pakai sholat. Minimal di rumah. Ya, jadi kalau kita pakai di masjid malu, kita pakai di rumah aja. Atau minimal Jumatan. Minimal sholat Jumat kita pakai. Ya, pakai gamis. Ya. Apa nggak boleh kita pakai gamis? Ya Pak, Haji Agus Sunnah. Bagus, sunnah. Ya. Sunnah. Kita mengagungkan hari Jumat. Terus kita pindah lagi judul yang lain, at-targhibu fi iyadatil marid. Perintah anjuran di dalam menengok orang sakit. Termasuk hak muslim adalah muslim. Jadi kewajiban kita terhadap sesama muslim itu menengok orang sakit. Ya. Apa tuh pertamanya itu menjauhi salam, terus ijabatul dakwah, memenuhi undangan, terus ada orang sakit, ada jenazah, ya. Itu termasuk hak muslim adalah muslim. Jadi para hadirin, ini nengok orang sakit ini termasuk uswah Rasul, ya. Teladan Rasulullah SAW. Rasul nggak pernah ketinggalan. Setiap kali ada sahabat yang sakit, Rasul paling tampil yang duluan nengok. Bahkan bukan cuma orang Islam, orang non Muslim pun ditengok, orang kafir Quraisy pun ditengok. Bahkan orang yang suka zalim ke Rasul juga ditengok sama Rasulullah SAW. Mana ada ditengok gitu. Tapi Rasul itu dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dengan kelembutannya, dengan hatinya yang bersih, yang lembut, orang musuhnya aja ditengok. Jelas itu ceritanya, jelas riwayatnya. Rasulullah setiap kali berangkat ke masjid diludahi sama orang kafir. Kalau nggak diludahi, dilempar kotoran. Sehari dua hari, pas beberapa hari kemudian orang yang lempar kotoran itu sakit. Rasul nanya, mana itu si bulan bulan? Oh ya Rasul, ada info katanya sedang sakit. Oh baik, saya sembuh kata Rasul. Rasulullah yang jenguk dulu. Subhanallah, mana ada kita begitu para hadirin. Karena itu ayo kita amalkan sunnah Rasul, perintah Rasul, teladan Rasul, menjenguk orang sakit. Apalagi keluarga, apalagi saudara, orang lain pun diperintah, apalagi kalau tetap. Ayo, ya, sekarang udah bebas COVID, insya Allah ya. Usah takut, usah malu-malu, usah takut, usah minder. Ya, insya Allah berkah. Berapa pahalanya nih? Kita lihat. Kalau Rasulullah SAW, ma min muslim ya'udu musliman wudwatan illa shalla alaihi sab'una alaf malak hatta yumsi. Wa in 'ada 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alaf malak hatta yusbih. Ma min muslim, tidak ada orang muslim ya'udu yang menengok, menjenguk musliman, saudaranya yang muslim, wudwatan di pagi hari, illa kecuali shalla alaihi sab'una alaf, kecuali dirahmati, ya, didoakan
oleh 70.000 malaikat. Ya. Diberikan apa itu rahmat, didoakan oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, itu kalau subuh. Wa in ada asyatan, jika menjenguk di sore hari, illa kecuali sholat, ya, memberikan rahmat, memberikan ampunan, mendoakan ampun kepada orang yang menjenguk tersebut, sab'una alaf malak, 70.000 malaikat. 70.000, ya, begitu sampai subuh. Wa kana lahu khirrifun fil jannah, dan bagi orang yang menaik orang sakit itu dijauhkan daripada jurang di surga, dijauhkan daripada jurang. Kelak nanti di hari kiamat diselamatkan daripada apa itu jurang. Subhanallah para hadirin, ya. Termasuk orang yang naik orang sakit itu doanya mustajab. Dan selain kita nengok itu mendoakan, dan doanya orang sakit juga adalah doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah. Dan nengok orang sakit itu termasuk perintah di hari-hari yang mulia. Minimal hari Jumat. Jadi kalau kita Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak sempat, minimal Jumat kita khususkan buat nengok orang sakit. Kalau enggak Jumat, hari besar seperti 1 Rajab, Sya'ban, seperti Ramadan, Syawal, Muharram. Itu hari-hari besar, itu hari di mana kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Karena menjenguk orang sakit itu sebagai obat. Saya sangat merasakan. Silakan Bapak rasakan. Ketika sakit ditengok, itu badan segar, ceria, hati terasa terhibur. Jadi pikiran terasa tenang, terasa badan segar karena ada yang nengok, karena ada teman yang datang. Semakin banyak yang nengok itu jadi doa. Malah ini mah nggak boleh nengok karena COVID, pada mati akhirnya kan? Iya. Dulu kan orang sakit ditengok, ya kan? Bebas, berapa orang dari atur-atur. Yang datang 10 orang masuk semua, yang datang satu majlis masuk semua. Besoknya sembuh itu yang sakit. Nah kemarin musim COVID nggak boleh ditengok, padahal lewat semua. Belas. Jadi menengok orang sakit itu sebuah doa. Dan ayadatul mari juga termasuk uswah Rasulullah SAW. Menengok orang sakit, menengok jenazah. Orang yang ngirim jenazah itu dapat pahala 1 gunung Uhud. Kalau nyolatin 1 gunung Uhud, ngirim beda lagi 1 gunung Uhud juga itu. Jadi ngirim jenazah, nyolatin mayit, ya, HP-nya mati, baterainya mati. Jadi kitabnya dari HP, HP-nya kehabisan baterai. Jadi itu termasuk uswah, ya. Nengok orang sakit, ngirim jenazah, ziarah kubur, ziarah orang soleh, sedekah, itu amalan-amalan yang mulia, ya. Amalan-amalan yang bagus, ya. Amal yang bagus, ya, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Ayo kita amalkan, ya. Menebarkan salam, ya kan? Kenal nggak kenal, selama dia muslim itu dianjurkan kita ucapin salam. Kalau sama orang non muslim nggak disuruh kita ucapin salam. Tapi kalau mereka dulu yang ucapin salam, kita masuk toleransi, jawabannya wa alaika. Itu sudah toleransi. Jadi kalau kita mulai ucapin salam nggak boleh. Tapi kalau udah terlanjur, ya nggak apa-apa. Kalau terlanjur merucut, kebiasaan, lupa kebiasaan kita kalau ketemu tuh mengucapin salam, akhirnya pas kita mau beli material, Assalamualaikum,
Habis ucapin salam ingat astagfirullah. Islam mudah-mudahan dimaafkan karena kita lupa ya. Jadi kalau sama orang non muslim udah disuruh kita ucapin salam. Tapi kalau mereka yang ucapin salam kita toleransi waalaikumsalam. Menebarkan salam itu bisa jadi sahabat kita masuk surga. Ada hadis Rasulullah, inginkah aku tunjukkan amalan yang mana dengan amal itu bisa masuk surga? Bala ya Rasulullah, afsus salam, tebarkan salam. Masya Allah. Jadi orang yang suka menebarkan salam itu salah satu orang yang dapat kriteria masuk surga. Ayo kita tebarkan salam setiap kali atau ketemu sama orang ini, kenal nggak kenal, kita disuruh mengucapkan salam dulu, habis itu kita berjabatan tangan. Jabatan tangan itu nama Rasulullah itu. Ya. Kalau kita mau mengamalkan sunnah Rasulullah banyak bener itu. Ya. Habis ucapin salam, terus kita berjabatan. Kalau kita mengucapkan salam ke rumah, ya. Karena begini. Itu sunnah siapa itu? Ya itu perintah siapa? Rasul nggak ngomong gitu. Ya, apa itu? Tapi COVID itu banyak alamannya begitu. Itu tuh yang namanya bid'ah tuh itu. Nah itu namanya bid'ah tuh asli tuh. Artinya Rasul nggak ngajurin begitu. Jauh itu. Pemerintah anjuri. Alhamdulillah ya kita setiap lagi musim COVID enggak minder, enggak takut ya, enggak suudzon. Artinya COVID enggak COVID ya terus selamanya berjabatan tangan. Tapi banyak bener tuh gara-gara COVID kemarin tuh. Ya, ada yang jarak jauh, ada yang begini, ya kan? Ada yang begini. Ini perintah siapa ini? Udah kita buang lagi sekarang ya. Kita munculin lagi apa namanya berjabatan tangan. Rapatin lagi soft-softnya, ya kan? Rapatin lagi. Nanti kalau ada lagi nggak usah dihiraukan, itu suatu kebohongan. Ya. Karena ada yang namanya mati, hidup, sehat, sakit itu Allah, ya, bukan karena COVID. Allah kalau orang itu mati pas COVID itu berarti udah takdirnya, udah ajalnya. Kita punya keyakinan yang namanya hidup mati itu apa? Semuanya takdir Allah, ya kan Pak? Sehat sama sakit itu namanya takdir. Kalau COVID itu menular, kenapa nggak pada mati? Ya kan? Betul nggak? Kemarin COVID itu kalau memang menular, kenapa nggak semuanya mati? Toh kita sehat walafiat. Kita nggak bersih-bersih amat, alhamdulillah. Malah para pejabat yang bersih-bersih itu mati, dokter mati malah itu. Kita yang nggak bersih-bersih amat malah sehat. Kita yang ngerokok malah panjang umur malah, alhamdulillah. Ustaz, Ya. di saat salam Ya. tentunya ada hikmahnya. Kalau tadi saya tadi kan Ustaz itu salaman doanya. ya itu yang namanya doa itu ya sah-sah saja kita ketemu ya. Alhamdulillah barakallah sah-sah saja. Tidak berdoa pun salam itu sendiri sudah menjadi doa. Gitu. Jadi ketika ketemu assalamualaikum waalaikumsalam itu sudah doa. Insya Allah orang yang suka salam ucapin salam insya Allah selamat panjang umur insya Allah. Ditambahkan lagi ya, kalau kita diberikan sesuatu nah itu baru kita jawab dengan doa. Itu jazakallahu bil khair. Kalau kita disuguhi makan kita balas akrobakumullah
minas sholihin. Itu doanya. Kalau dikasih sesuatu, Pak, sekarang diganti. Tolong kita hidupkan sunnah Rasul ya. Apa balasannya, Pak? Jazakumullahu bil khair. Jazakallahu bil khair. Kalau yang ngasih perempuan balasannya jazakillah. Itu jazakillah. Syafaqillah, syafaqallah. Harus tahu loh, Pak. Kalau ngetik di WA itu cara ngebales ya. Kalau mohon doanya ya jangan salah. Jawabannya kalau laki-laki syafaqallah. Kalau perempuan syafaqillah. Jazakallah, jazakillah. Begitu. Sama kayak telah meninggal dunia. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kita juga harus tahu nih, pemudi walaupun bukan santri, walaupun bukan ustaz, harus tahu balik domirnya, kata gantinya. Kalau laki-laki itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berarti bukan semoga husnul khotimah, bukan? Ya itu boleh-boleh saja. Itu bagi orang yang masih hidup. Yang masih hidup boleh, yang udah mati juga boleh. Ya. Artinya kan gini, ketika orang itu meninggal, kan rata-rata orang doanya mudah-mudahan husnul khotimah. Artinya si fulan mayit ini yang meninggalnya dirawat, yang meninggalnya setelah minum obat, yang meninggalnya bekas pulang mancing, ya kan? Yang meninggalnya ketabrak, stroke, apapun model bentuk meninggalnya, kita berdoa ya Allah mudah-mudahan ini orang ini termasuk orang yang matinya husnul khotimah, bagus gitu. Ditutup dengan bagus walaupun matinya itu kecemplung, matinya kepleset, matinya itu stroke, matinya itu teler. Tetap soalnya ketika orang mati kalau doanya bagus jadi bagus. Ya. Kalau kita yang menyaksikan itu orang itu khair, maka mayitnya jadi khair. Kalau orang mati itu kita ngomongin jeleknya, jadi dosa buat mayitnya. Jadi bapak ibu kalau takziah, kalau ngomongin orang mati jangan ngomong jeleknya. Tuh, berikutnya dosa. Itu jangan. Tuh, kalau mau dongeng yang bagusnya. Almarhum ini selama hidupnya masya Allah bermasyarakat. Kalau ada gotong royong paling tampil, bawa kopi, ya. Padahal mah bukan bohong, artinya memang kenyataannya dia itu dalam masyarakatnya bagus, tapi sholatnya enggak. Jangan didongengkan masalah sholatnya. Itu. Jadi masih ada kesempatan ketika orang itu sudah mati, sudah meninggal, itu masih bisa dengan doa kita itu. Semakin banyak yang mendoakan, maka jadi doa. Tuh, makanya kita disuruh takziah biar kita menyaksikan ya, semoga ini min ahlil khair, min ahlil jannah, min husnul khotimah. Kan lagi mau ngadep ke sana ini, belum di BAP ini. Ya. Maka doa kita ini masih berlaku ini. Mudah-mudahan dicatat husnul khotimah. Karena ada dua nih, golongan orang kafir pasti su'ul khotimah. Kalau kita ini bisa su'ul khotimah, bisa su'ul husnul khotimah. Kalau orang kafir pasti su'ul khotimah. Kalau orang Islam bisa jadi dua, bisa jadi dia itu husnul khotimah, bisa jadi su'ul khotimah. Nah kita minta, ya walaupun namanya orang hidup tuh ya enggak mulus terus, enggak ibadah terus, ada aja maksiatnya. Nah kita mintakan ke Allah mudah-mudahan ini husnul khotimah. Ya boleh-boleh saja orang punya persepsi itu, jangan kalau udah mati jangan begitu. Waktu hidupnya siapa pernah dengar begitu? Sekalipun itu penjahat, Sekalipun dia penjahat. Iya. Yang dilihat dohirnya oleh Pak Yoyo kan itu yang pasti katanya. Tapi kan Pak Yoyo nggak tahu batinnya, nggak tahu 24 jam. Hanya ketemu pas siangnya doang.
Tapi pulang dari situ kan nggak tahu. Nggak tahu. Ada orang dia ketemu pas lagi main gitar. Tapi ternyata di balik itu sepengetahuan orang, dia di rumahnya suka rajin berzikir dan sholat. Pas lagi ngobrol, dia main musik. Tapi begitu sudah pulang, dia masuk rumah, sholat dan zikir. Nah, orang tahunya dia itu tukang gitar doang kan. Makanya Islam menyuruh kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Jadi walaupun kelihatannya penjahat, ya enggak belum tentu dia itu jelek. Bahkan ada satu cerita di satu manaqib, satu riwayat, satu cerita, ada orang dia ini nggak pernah sholat, tiba-tiba dia kecelakaan, mati. Pas dia tuh bawa sarung, pakai sarung, nyetel musik selawatan, tabrakan di pasar, ribuan orang pada di pasar kan, pada liatin. Terus yang lihat itu pada bilang mudah-mudahan baik, mudah-mudahan dia tuh matinya mati baik, ya mudah-mudahan dapat syafaat karena lagi nyetel sholawatan. Kebetulan biasanya nyetel musik barat, ini mah nyetel sholawatan, pakai sarung lagi. Di itunya di di mobilnya ada Allahnya lagi, sama tasbih ya. Gantungannya itu tasbih sama Allah. Yang nengok tuh mudah-mudahan dia ini Allah, mudah-mudahan dia mati bagus, itu mati bagus, husnul khatimah tuh mati bagus, khair, mati baik, begitu maksudnya. Oh, jadi doa. Jadi orang itu karena doanya bagus, dari yang mensyahidi itu datang lagi doain bagus, akhirnya dia dicatat bagus. Nah, maka itu kita masih punya harapan, walaupun seseorang meninggalnya dia amalnya sedikit, kita masih bisa optimis, kita punya keyakinan ya bahwa dengan doa-doa kita yang kita kirimkan setiap hari ke orang tua kita, ya, ke ayah kita, ke ibu kita, terus dikirim terus, difadahi terus, didoakan terus, maka bisa itu dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan doanya anaknya, amalnya itu ya jadi bagus, dosanya diganti dengan amal bagus. Tuh, catatannya diganti yang awalnya ismuhu maujud ya, finnar, yang awalnya namanya ada di neraka jahanam, dengan doanya anak Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu gitu. Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, diampuni oleh Allah, namanya dihapus, diganti ke nama penduduk surga. Makanya jangan bosan-bosan Pak ya, kita mendoakan orang mati itu jangan bosan-bosan. Terserah orang lain yang mengatakan orang mati jangan didoain ya, dasarnya aja beda paham, dasarnya aja nggak suka doain. Tapi kita punya tuntunan dari guru-guru kita bahwa doa anak itu nggak putus, doa anak orang tua itu nggak putus. Kita boleh, malah disuruh mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Itu paling enggak minimal Rabbi firli wali walidiyya. Nah, kalau bisa jangan wali walidayya Pak Budi, kan kebanyakan wali walidayya. Kalau wali walidayya secara munahu itu cuma 2 orang, jadi ayah sama ibu. Kalau wali walidiyya itu ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, dari mertuanya, terus anak semua. Makanya Rabbi firli wali walidiyya. Kalau berjamaah, Allahumma ighfir lana wali walidina. Begitu kalau berjamaah.
ولمشايخنا ولجميع المسلمين والmuslimat. Kalau sendiri, Rabbi firli wali-wali dia. Kalau wali-wali dia itu banyak orangnya maksudnya. Itu wali-wali dia. Jadi bapak, ibu, nenek, buyut sampai Nabi ada dapat semua. Kalau wali-wali dia cuma bapak ibu cuma berdua nggak dapat. Kasihan kan? Anaknya dikelonin, orang tuanya didoain. Jadi kalau mau Rabbi firli wali-wali dia warhamhuma kama rabbayani ini ilmu namanya. Ya. Apa daya waktu sudah bisa. Tapi sebelum saya doa, mungkin ada yang mau bertanya. Coba Maliki yang bertanya sama Pak Jayo. Yang lainnya enggak. Berarti kajian kita pada paham semuanya ya. Mudah-mudahan sesuai dalam pemahaman kita semuanya. Tidak ada yang menyimpang, insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal kama yubarakun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qadina kullaha. Allahumma sallimna min af'al dunya wa min akhirah. Allahumma fa'alna fi ma'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna min fadlika fahma. اللهم افتح لنا فتوح العليم وفقنا في دين وعلمنا قبل واهدنا الى سبيل ربنا لا تزغ في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي ورب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua hidup dan menggunakan kepada pahala yang berlipat dan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala jariah sampai yaumil akhir. Dan kalian untuk yang membaca alhamdulillah.